Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi tadi kita sudah mengulas atau mengcover permainan Magnus Carlsen yang dikalahkan oleh Jan-Christoph Duda dalam permainan endgame Gajah Gelap. Sore ini kita akan mengcover dari permainannya Wesley So saat dia menyerah di langkah ke-19 melawan Jordan Van Foreest di turnamen catur online Chess Champion Tour Chess Apple Master yang sudah memasuki babak knockout kawan atau babak quarter final. Sebelum kita lihat game mereka, berikut inilah rangkuman hasil partai-partai Chess Champion Tour semalam. Wesley So di babak quarter final ini kawan bertemu Jordan Van Foreest. Game pertama berakhir remis, game kedua dimenangkan oleh Jordan Van Foreest. Di game ketiga, Wesley So membalas dan game keempatnya berakhir remis, sementara kedua pemain masih imbang. Di tempat kedua, Hikaru Nakamura bertemu Vladislav Artemiev, 4 game berakhir remis semua, dan Alireza Firoza bertemu Li Kuang-lim. Di game pertama mereka bermain remis, di game kedua Alireza kalah, di game ketiga mereka kembali bermain remis, dan di game keempat Alireza kembali kalah. Di matchday pertama ini, Li Kuang-lim sementara unggul atas Alireza Firoza, sedangkan Levon Aronian bertemu dengan Shahryar Mamedyarov kawan tadi malam hanya bermain 3 game saja. Di game pertama mereka bermain remis, di game kedua Levon Aronian menang, begitu juga di game ketiga kembali Levon Aronian menang. Ini memastikan Levon Aronian unggul di matchday pertama, jadi tidak berlanjut ke game keempat kawan. Itulah kawan hasil-hasil partai yang terjadi semalam, dan kita kembali ke partainya Wesley So versus Jordan Van Foreest. Ini adalah game kedua mereka kawan tadi malam. Namun sebelum itu coba kita bandingkan profil kedua pemain terlebih dahulu. Wesley So saat ini menempati ranking ke-9 dunia dengan elo standarnya 2772, elo rapid 2774, dan elo blitz-nya cukup tinggi kawan 2861. Sedangkan lawannya Jordan Van Foreest saat ini menempati ranking ke-45 dunia, mempunyai elo standar 2688, elo rapid 2543, dan elo blitz 2622. Dan kita langsung ke atas papan. Di sini di game kedua, Jordan Van Foreest berganti pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Di sini Wesley So bermain dengan pertahanan Berlin atau pertahanan 2 kuda, kuda F6. Jordan Van Foreest tidak melanjutkan langkah yang paling populer dengan melakukan rokade pendek. Dia memilih langkah populer nomor 2, pion D3. Wesley So melanjutkan pengembangan gajahnya ke C5. Gajah putih berkembang ke G5 mengepin kuda. Dan di langkah berikutnya ini kawan, Wesley So membuat langkah yang tak biasa. Mungkin langkah yang normal pada posisi ini adalah memainkan pion H6 atau memainkan pion D6 untuk membuka diagonal peta terang bagi gajahnya. Tapi Wesley So memilih langkah kuda ke peta E7. Mungkin maksud dari Wesley So adalah memprovokasi gajah putih untuk pukul kudanya di peta F6 ini. Nanti dipukul balik oleh pion G dan terbuka lajur G bagi beteng hitam untuk menempati lajur ini nantinya. Tantangan ini diterima oleh Jordan Van Foreest. Gajah pukul kuda F6 dipukul balik oleh pion G. Sekarang Jordan Van Foreest memainkan pion D4. Pion pukul pion D4 dan sekarang Van Foreest melakukan rokade pendek dibalas dengan pion C6 mengusir gajah. Gajah mundur ke C4. Dan sekali lagi Wesley So membuat langkah yang tak biasa kawan. Mungkin langkah yang normal adalah menempatkan betengnya di lajur G yang sudah terbuka. Mungkin nanti diikuti dengan langkah pion D5 dan gajah pun bisa berkembang mungkin ke peta H3 nanti memberikan tekanan langsung di sayap raja. Tapi Wesley So memilih langkah rokade pendek. Tentu langkah rokade ini terlihat aneh bagi kita kawan. Tapi mungkin Wesley So mempunyai rencana yang lain dengan memainkan rokade pendek ini. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya Wesley So seperti apa. Di sini Jordan Van Foreest merespon dengan langkah kuda pukul pion D4, pion D6. Sekarang kuda putih berkembang ke C3,
Dan pion F5 lanjut Wesley So menantang pion putih E4, atau juga mempersiapkan menterinya keluar ke diagonal gelap ini kawan, sebelum mungkin nanti kuda lompat ke peta G6 terlebih dahulu. Jordan Van Forest mengembangkan menterinya ke D2. Persiapan menempati peta H6 di beberapa langkah berikutnya. Di sini Wesley So menggeser rajanya ke H8. Persiapan menempatkan betengnya di lajur G yang sudah terbuka. Dibalas oleh Jordan Van Forest, beteng A bergeser ke D1. Gajah hitam mundur ke B6 dan kuda lompat kembali mundur ke F3. Pion F pukul pion E4 lanjut Wesley So dipukul balik oleh kuda putih. Kuda hitam bergerak ke F5. Mungkin mengosongkan peta bagi menteri untuk bergerak ke peta E7, ataupun juga sedang mengontrol peta H6 ini agar menteri putih tidak bisa menempati peta ini. Menteri hitam tidak bisa bergerak ke peta F6, ke peta G5, ataupun ke peta H4 ini kawan, karena peta-peta ini sudah dikontrol oleh para kuda putih ini. Jadi untuk sementara pergerakan menteri hitam sangat terbatas ke sayap raja nanti. Di sini putih atau Jordan Van Forest mengusir kuda dengan pion G4. Dan di langkah berikutnya, Wesley So membuat langkah kembali yang kurang akurat, melangkahkan kudanya mundur ke G7. Pada posisi seperti ini kawan, seperti yang kalian lihat, parameter menunjukkan bahwa putih posisinya lebih unggul daripada hitam. Tapi pada posisi ini langkah terbaik hitam adalah menempatkan menterinya di E7. Jika pion pukul kuda lanjut putih kawan, maka langkah ini adalah langkah blunder. Keadaan pun sudah berbalik, sekarang posisi hitam akan unggul. Menteri hitam akan bisa pukul kuda di E4, nanti dilanjut dengan langkah beteng bergeser untuk melakukan skak, ataupun menteri juga bisa melakukan skak di lajur G nanti. Dan dengan variasi ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk menyerang balik. Atau pada posisi seperti ini, bila putih melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke E1 melindungi kudanya, juga persiapan untuk memberikan discover attack, hitam bisa melanjutkan dengan pion D5. Bila kuda putih lompat ke G3 membuka discover attack, kuda hitam bisa lompat ke H4, menghindari ancaman dari pion putih, juga untuk mengajak pertukaran menteri di sini. Bila beteng pukul menteri hitam, kuda akan pukul kuda di F3, skak dengan garbuan pada menteri putih. Bila menteri putih menghindar terlebih dahulu ke peta C3, melakukan skak pada raja hitam, bisa ditutup oleh pion D4. Walaupun dengan variasi ini kawan, posisi putih masih lebih baik dari hitam, paling tidak variasi ini lebih baik daripada memainkan kudanya ke G7. Langkah kesalahan Wesley So ini dimanfaatkan oleh Jordan Van Forest melangkahkan menterinya ke H6. Nantinya diikuti dengan langkah kuda F bergerak ke peta G5 memberikan dukungan untuk melakukan skak mat. Di sini Wesley So merespon dengan langkah gajah pukul pion G4 terlebih dahulu. Kuda F lompat ke G5 memberikan ancaman skak mat, di backup oleh gajah di peta F5 untuk memberikan dukungan bagi pion H7-nya. Tapi setelah langkah kuda E pukul pion di D6 ini kawan, Wesley So menyerah di langkah ke-19 ini. Coba perhatikan kawan posisi-posisi para perwira putih ini. Posisi kuda putih ini kawan sekarang memberikan ancaman bagi gajah hitam ini. Juga memberikan ancaman untuk pukul pion yang ada di peta F7, memberikan discover attack atau discover check bagi menteri hitam nantinya. Begitu juga posisi gajah peta terang putih ini kan memberikan dukungan di diagonal ini. Kuda putih di lajur G ini pun juga siap memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skak mat pukul pion H7. Sekarang posisi para perwira putih ini sudah sangat kompleks memberikan tekanan bagi pertahanan hitam kawan. Kira-kira pada posisi ini langkah terbaik apa yang bisa dibuat oleh hitam? Tentu sudah tidak ada langkah-langkah terbaik yang bisa mempertahankan posisi pertahanannya kawan pada posisi ini. Hitam hanya bisa memperpanjang permainan, mungkin dengan langkah pengorbanan menteri pukul kuda di G5 skak dipukul balik oleh menteri putih. Dan saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi dengan komposisi perwira seperti ini kawan. Sudah dapat dipastikan putih akan menang dengan komposisi seperti ini.
Atau pada posisi seperti ini, jika kawan-kawan mempunyai ide terbaik bagi hitam untuk melangkah di langkah berikutnya, silakan otak-atik sendiri kawan. Tapi yang pasti, jika kita menganalisanya menggunakan engine, posisi hitam sudah kolaps. Dapat dipastikan putih sudah menang pada posisi seperti ini. Itulah kawan permainan dari Jordan Van Foreest yang mengalahkan Wesley So hanya dengan 19 langkah. Saat kuda pukul pion yang ada di peta D6 inilah Wesley So menyerah di langkah ke-19. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.